Ya Allah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Aisyah, dan dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, anna nabiyya, sungguhnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kana adalah yad'u, beliau berdoa biha ulail kalimati, dengan kalimah-kalimah itu, kalimah-kalimah ini. Allahumma inni a'udzubika min fitnatin nar. Allahumma ya Allah, inni sungguhnya aku, a'udzubika minta perlindungan dengan engkau, min fitnatin nar, dari fitnahnya neraka, dari fitnahnya neraka. Maksudnya fitnah itu adalah musibah masuk neraka. Atau fitnatun nar, yang dimaksud ini adalah amalan yang menjadikan masuk neraka. Sama aja. Musibah yang menjadikan masuk neraka, kemaksiatan. Atau fitnatun nar adalah musibah masuk neraka, yang neraka itu sendiri. Wa adzabin nar, dan dari siksa neraka. Kalau melihat di sini ada siksa neraka, berarti fitnatun nar itu adalah yang menyebabkan, yaitu orang itu masuk neraka. Amin syarril ghina, dan aku minta perlindungan kepada engkau dari jahatnya, dari keburukannya kaya. Nah, orang itu kalau banyak harta, itu biasanya akan banyak keburukan-keburukan. Senang harta, banyak harta, senang harta. Senang harta akan datang nanti sifat bakhil. Kemudian kalau orang itu sudah senang harta dan banyak harta, maka akan datang lagi sifat namanya sifat sombong, merendahkan orang lain, hubbud dunya, karahiyatul maut, tidak suka mati, tulul amal, nanti angan-angan panjang, perasaannya hidupnya masih jauh. Wal fakri, dan aku minta perlindungan dari buruknya fakir. Fakir ini juga ada keburukannya juga. Ketika orang itu fakir, maka perasaan itu kurang terus, sehingga dia jadi punya sifat pelit, nah, sifat bakhil. Kemudian karena dia ini fakir, maka dia akan jauh dari sifat syukur. Karena fakir itu hakikatnya dalam hati, merasa enggak kurang aja itu. Perasaannya kurang terus. Kemudian juga tidak akan terima, ada sifat-sifat lagi, yaitu enggak terima dengan takdir Allah, keputusan-keputusan Allah. Merasa Allah enggak adil dan sebagainya. Rasa fakir itu. Kemudian juga ada rasa rendah diri, rasa macam-macam. Makanya Nabi minta perlindungan dari ini. Rawahu, meriwayatkan hadis Abu Dawud wa Tirmidzi, wa qala hadisun hasanun sahih. Wa qala, dan Imam Tirmidzi berkata, hadisun, ini hadis adalah hadis hasanun yang hasan, sahihun yang sahih. Wa hadza, dan hadis ini lafdhu Abi Dawud, lafadznya hadisnya Abu Dawud. Wa an Ziyad bin Ilaqah, dari Ziyad ibn Ilaqah, an ammihi, dari pamannya Ziyad. Wa dan ammu Ziyad Qutbah bin Malik, adalah Qutbah bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu. Qala, berkata Qutbah, kana adalah an-nabiyyu, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaqulu, beliau berdoa, Allahumma ya Allah, ini aku minta perlindungan, sesungguhnya aku minta perlindungan dengan engkau, minal mungkaratil akhlak, dari akhlak-akhlak yang mungkar, akhlak yang tidak benar, yang tidak pantas, yang tidak sesuai mungkar itu. Sedangkan Nabi kita ini adalah Nabi akhlak, dipuji-puji oleh Allah sebagai orang yang akhlaknya terbaik. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Engkau ini wahai Muhammad sungguh mempunyai akhlak yang agung,
sehingga mempunyai sifat sabar, sifat hilm, sifat punya hikmah, mempunyai sifat yaitu itu disebutkan laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum. Melihat orang-orang iman itu dalam kondisi kesulitan, itu sakit hatinya baginda Nabi itu. Berat begitu. Saking mikirnya teman-temannya. Itu akhlak Nabi. Harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Itu sifatnya baginda Nabi itu. Jadi sayang, lembut kepada orang-orang yang beriman. Itu akhlak. Sebaliknya kalau mungkaratul akhlak itu akhlak yang orang itu aja melihat itu merasa mengingkari, terus nggak bener nih, nggak bener, rasa tega, tidak ada kasih sayang, kebalikannya itu semuanya, sombong, wal a'mali dan apa itu amalan-amalan yang mungkar, tentu saja amalan yang mungkar, amalan yang tidak diridai oleh Allah, wal ahwa'i dan kesenangan nafsu yang mungkar, yang tidak diridhoi oleh Allah. Karena kadang-kadang kesenangan nafsu itu juga ada yang diridhoi oleh Allah, ada yang tidak juga. Kalau sesuai dengan agama, ya diridhoi oleh Allah. Kayak pengen menikah, ini kan diridhoi oleh Allah. Sesuai dengan nafsu, enak tapi dapat pahala. Itu makanya sampai ada yang mengatakan amalan paling ikhlas itu apa? Ya. Tapi kebanyakan nafsu ini karena apa dorongan dari hawa ini adalah dorongan dari nafsu, sedangkan nafsu itu tubuhmu itu kan bangsa hayawan loh. Ya nah. Tubuhmu itu bangsa hayawan. Lah hayawan sifatnya apa? Enggak pandang bulu gitu. Makan, minum, kawin, tidur. Itu dilingkas dalam itu. Makan, minum, kawin. Itu kewan itu. Kamu lihat kuda, kamu lihat sapi, lihat ayam itu kan. Karena kamu lihat nanti makan, minum, kawin. Itu aja perbuatannya itu. Tidak ngerti hukum, tidak ngerti apa, karena itu adalah dorongan dari diri. Kemudian seseorang ini akan jadi bijak kalau dia punya akal, sehingga nafsunya ini bisa dikendalikan. Pengen kawin, maka akhirnya ikut agama, nikah, bilang sama orang tuanya, lamaran, diterima, terus dinikah, terus diopeni, gitulah gitu. Paham? Itu jadi baik. Itu yang nyetir nafsu itu akal. Pengen makan, mau makan habis-habisan, nanti akal menjaganya. Jangan makan banyak-banyak, jangan israf dalam makanan. Kulu wasrobu wala tusrifu. Jangan sampai berlebihan. Ketika berlebihan, ini sakit sana, sakit sini. Ketika banyak makan, banyak kentut, perut penuh, tidak bisa bangun tidur untuk tahajud, tidak bisa. Malas semuanya perbuatan taat. Nah, akal yang mengatur, kemudian dia makannya secukupnya. Dibuat puasa Senin, Kemis, puasa Daud. Nah inilah. Makanya itu juga waqala dan Imam rawahu Tirmidzi waqala dan berkata Imam Tirmidzi hadisun hasan. Wa an Syakal ibn Humaid dari Syakal ibn Humaid radhiyallahu ta'ala anhu qala berkata Syakal qultu aku berkata ya Rasulullah wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alimni ajarilah aku doaan doa. Qala bersabda baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalau katakanlah wahai Syakal, Allahumma ya Allah, inni a'udzubika min syarri sam'i. Ini sungguhnya aku a'udzubika minta perlindungan dengan Engkau min syarri sam'i dari kejahatan pendengaranku. Karena pendengaran ini juga bisa jahat juga. Karena kadang-kadang orang itu suka mendengar keburukan-keburukan orang lain, benar atau salah enggak diperhitungkan, didengar kemudian disampaikan kepada orang lain. Nah, itu jadi habis. Min syarri basari, dari keburukan
penglihatanku, penglihatan yang seharusnya dibuat untuk membaca Al-Quran, dibuat untuk melihat kebaikan orang lain, malah melihat keburukan orang lain, melihat kemaksiatan. Wa min syarri lisani, dan dari keburukan lesanku. Lesan seharusnya dibuat untuk berzikir, membaca Quran, amar ma'ruf nahi 'anil munkar, malah dibuat untuk menggunjing orang Islam, membuat namimah, perpecahan, adu domba, ya berkata bohong. Nah, maksud itu. Wa min syarri qalbi, dan dari buruknya hatiku, suudzon kepada orang, sombong dan sebagainya, itu penyakit-penyakit hati. Wa min syarri maniyyi, dan sayang keburukan farjiku, bermakna mani juga bermakna mani juga mani, atau mani bermakna farji. Wa min syarri maniyyi, dan keburukan maniku, maksudnya meletakkannya di tempat yang tidak halal. Nah, atau syarri mani maksudnya adalah keburukan farji, yaitu menggunakannya dengan cara yang tidak halal. Wa Abu Daud at-Tirmidzi qala hadisun hasan. Ini semuanya ini menjadikan orang hancur gara-gara pendengaran, penglihatan, lisan atau hati, atau gara-gara ini tidak bisa menjaga alat reproduksi itu tadi. Lebih. Jadi tidak bisa menjaga itu repot itu. Udah. Makanya orang itu hancur gara-gara ini. Itulah makanya yang perlu dijaga. Kalau bisa menjaga perkara ini, menjaga lisan, menjaga mata, menjaga telinga, menjaga hati. Kadang-kadang orang itu tampak bagus begitu, tetapi hatinya buruk. Ada juga. Orang-orang munafikin itu nampakkan sholat, nampakkan kebaikan kelihatannya itu, tetapi hatinya buruk, nah, penuh dengan dendam, penuh dengan kesombongan, penuh dengan kedengkian, penuh dengan hasad, ya, dan hatinya ini tidak beriman, tidak pernah ingat kepada Allah. Nah, itulah orang-orang munafikin. Makanya ya, hati ini yang paling penting. Justru dengan baiknya hati, baiklah seluruh anggota badan. Dari buruknya hati, buruklah seluruh anggota badan. Rawahu Abu Dawud at-Tirmidzi wa qala hadisun hasan. Wa ana Anas dari Sayyidina Anas radhiyallahu taala anhu, anna nabiyya, sungguhnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena adalah yaqulu, beliau bersabda, Allahumma ya Allah, inni sungguhnya aku a'udzubika, minta perlindungan dengan engkau, minal barosi, dari penyakit belang. Penyakit yang belang-belang itulah. Yaitu penyakit yang sampai sekarang susah disembuhkan, gak bisa sembuh. Di antara mukjizatnya apa itu, Nabi Isa alaihi salatu wassalam itu kan menyembuhkan penyakit baros itu. Wa ri'ul akmaha wal abrasa wa ukhyil mauta biidznillah. Wal jununi, dan gila. Nah, kalau baros ini penyakitnya susah ini, makanya minta. Kadang-kadang orang itu kalau baros itu yang mendatangkan satu rasa rendah diri, terus macam-macam lah. Karena orang itu kalau sudah rendah diri, merasa gitu, akhirnya malah jadi berkurang amalan agamanya. Wal junun al junun, ini juga menjadikan berkurang amal agama juga. Nah, orang itu gila lah, namanya gila. Malah dibuat mainan anak-anak kecil. Wal judam, ini juga menjadikan tidak sempurna. Judam ini terpotong anggota tubuh, lepra. Dan lepra. Wasayil asqam, dan buruknya sakit, buruknya penyakit atau buruknya sakit. Ya, sakit lumpuh atau sakit buta, sakit ini untuk penyakit yang buruk gitu. Maka minta perlindungan dari sayyi'ul asqam. Jadi orang itu seperti apapun, yang terbaik adalah kesehatan, dan kesehatannya ada dengan cara menjaga makanan, menjaga olahraga, mungkin aktivitas fisik. Kemudian juga yang paling penting adalah dengan menjaga doa. Nah, doa ini. Sekarang dokter bilangnya ini jangan makan ini, jangan makan itu. Ahli olahraga, kamu harus
olahraga setiap hari begini, begitu. Sing ahli makanan nggak boleh makan ini, nggak boleh makan itu, ini bahaya, ini kolesterol, ini ada. Satu pun nggak ada yang menyarankan berdoalah Allahumma inni a'udzubika minal bar. Nggak ada yang menyarankan. Nah, lah di antaranya itu ayatul khirs itu kata para ulama, itu kalau kamu istiqomah baca, kamu tidak akan kena penyakit yang aneh-aneh. Istiqomah itu dihafalkan istiqomah 2 kali setiap hari, pagi, petang, habis sholat subuh, habis sholat asar, atau habis sholat subuh, habis sholat maghrib, itu dibaca ayatul khirs itu menjaga diri dari penyakit, jaga diri dari musuh, jaga harta, termasuk semua penjagaan. Maka itu dibaca. Kalau dibaca, bagi yang merintis-rintis pondok, ya jaga pondoknya biar awet sampai hari kiamat, begitu. Nah, makanya itu dibaca ayat khirs itu. Rawah Abu Dawud wa isnadin sahih, dengan sanad yang sahih. Karena orang itu ya dikatakan katanya al-aqlus salim fi jismis salim, akal yang sehat, yang selamat itu ada dalam tubuh yang sehat. Kalau tubuh itu tidak sehat, orang itu terus akalnya jadi kurang. Kayak orang kena penyakit, namanya penyakit ya gula, namanya diabetes begitu. Nanti akan ada kecenderungan yang berbeda dengan orang yang normal. Banyak marah gitu. Itu gampang tersinggung gitu. Jadi kalau orang mungkin penyakit darah tinggi, mungkin jadi sedih atau bagaimana, ya ada satu akhlak yang jadi berubah karena satu penyakit itu. Para anbiya itu dalam kondisi panas, dingin, sakit, sehat itu stabil itu akhlaknya itu. Inilah kalau kamu ini kan ya kita inilah. Ini biasanya ya ketika sudah sakit perut saja Assalamualaikum, kenapa salam-salam. Udah aneh langsung, apalagi sakit gigi. Ditanya itu nempeleng orang. Nah ini makanya jadi akhlak jadi aneh. Mintalah kesehatan. Kalau orang itu kesehatan itu menjadikan orang itu jadi sehat pula akalnya. Sedangkan orang itu kalau banyak penyakit juga akhirnya orang berpikirnya nggak bisa pas karena setengah menahan sakit gitu. Setengahnya menahan sakit. Allahumma salli wa sallim wa barik wa tarhamna ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa sallaita wa sallamta wa barakta wa tarhamna ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma arham sayyidina Muhammad, Allahumma ighfir li ummati sayyidina Muhammad, Allahumma aslih min sayyidina Muhammad, Allahumma alif baina qulubi ummati sayyidina Muhammad, Allahumma ansur ummati sayyidina Muhammad, Allahumma asir sultanan nasira. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah.